Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan my channel Supri Poland Official. Buat teman-teman yang ada di Polandia khususnya, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan rezekinya, sukses bekerja di Polandia. Tak lupa juga buat teman-teman yang ada di Indonesia yang lagi proses bekerja ke Polandia, saya doakan semoga prosesnya lancar dan cepat terbang ke Polandia. Amin amin ya robbal alamin. Di video kali ini Supri Poland Official akan menceritakan kenapa saya dulu itu memilih bekerja ke Polandia, tidak memilih ke negara Korea, negara Jepang, ataupun ke negara Taiwan. Saya itu dulu proses ke Polandia itu tahun 2019 akhir. Waktu itu awal-awal akan terjadinya corona. Saat saya mendaftar itu belum terjadi corona. Terus setelah berproses sekitar berapa bulan itu ya, itu terjadilah yang namanya COVID-19 atau tenarnya itu COVID-19, dan prosesnya itu benar-benar sangat menguras tenaga, menguras pikiran, karena saat itu prosesnya banyak yang tertunda-tunda. Sebenarnya proses kalau tidak ada COVID-19 itu mungkin prosesnya sangat mulus mungkin ya. Karena waktu itu yang mendaftar ke Polandia itu masih sedikit. Dan akhirnya tahun 2021 itu saya terbang ke Polandia. Itu saya hitung daftar sampai proses itu 1 tahun 2 bulan. Kalau tidak terjadi COVID-19 mungkin ya nggak ada 1 tahun mungkin saya terbang ke Polandia. Oke, kita bahas lagi kenapa saya memilih bekerja di Polandia. Yang pertama, prosesnya itu tidak berbelit-belit awalnya. Prosesnya cuma kita membuat paspor, terus kita medical, terus kita daftar ID Rekom ke BP2MI. Waktu itu saya daftar ID itu di BP3MI yang ada di Jakarta. Itu cuma sehari ya saya ke PT-nya saya itu di tempatnya itu di kota Bekasi, Jawa Barat. Waktu itu saya ID didaftarkan di kantor Ciracas BP3MI yang ada di Jakarta. Di sana cuma ditanya, interview sama pihak BP3MI, ditanya. Saat itu interview saya ditanya, kamu pengalaman kerja di mana, terus kamu diminta biaya sama PT berapa, begitu. Waktu itu kita disuruh menjawab biaya sekitar 30 juta rupiah saat diinterview sama pihak BP3MI yang ada di Jakarta. Terus setelah semuanya selesai, kita pulang, kita menunggu work permit dari agensi di Polandia.
Akhirnya work permit juga turun. Setelah work permit turun itu saya bersama teman-teman itu langsung apply visa. Paling berapa bulan. Waktu itu kan sistemnya gampang itu. Apply visanya itu gampang. Tinggal PT proses apply visa terus nunggu gitu. Cuma antrian gitu zaman dulu. Gampang. Terus setelah itu kita dapat jadwal temu janji di kedutaan Polandia yang ada di Jakarta. Setelah ada temu janji, terus setelah itu tidak ditanya apa-apa di kedutaan, cuma menyerahkan dokumen paspor, terus dokumen yang lainnya. Setelah itu kita nunggu mungkin 2 mingguan mungkin visa saya terbit. Dan akhirnya setelah visa terbit, saya bersama teman-teman itu PAP itu cuma sehari membuat KTKLN. Dan setelah semuanya selesai, KTKLN sudah jadi, waktunya kita terbang ke Polandia. Terus kenapa saya pilih ke Polandia? Itu kan prosesnya yang pertama itu gampang. Terus yang kedua itu tidak ada ini tes ya, tidak ada tes bahasa begitu. Tidak seperti kita mau kerja ke Korea, ke Jepang, ataupun ke Taiwan, itu kan ada tes bahasanya begitu. Harus belajar bahasanya. Kalau Korea kan kita harus benar-benar pinter bahasa Korea. Setelah itu ada ujiannya juga. Jepang juga ada gitu ya, ujiannya bahasa Jepang. Kalau proses ke Polandia itu waktu dulu tidak ada tes bahasa begitu. Cuma kamu bisa sedikit-sedikit bahasa Inggris saja sudah cukup gitu. Jadi tidak ada tes bahasa begitu. Terus yang ketiga itu masalah biaya. Waktu itu saya ya mungkin dibilang murah ya nggak murah, dibilang mahal ya nggak mahal, standar gitu ya. Waktu itu saya sekitar biaya itu 52 juta rupiah waktu itu mendaftar di PT. Dan tidak ada biaya lainnya. 52 juta itu sudah lengkap sama tiket pesawatnya. Jadi ya termasuk tidak mahal begitu. Terus yang keempat, gajinya. Waktu itu saya dijanjikan ya rata-rata di atas 10 juta rupiah bersih begitu. Waktu itu kan, waktu tahun 2019-2020 kan, dengan janji gaji di atas 10 juta kan, sangat tertarik lah gitu. Ya jadi saya sangat berminat untuk bekerja ke Polandia. Terus selanjutnya kenapa saya pilih bekerja ke Polandia? Masalah kontrak kerja. Kontrak kerja di Polandia itu tidak ada batasnya begitu. Bukan tidak ada batasnya, tapi kan kita itu bisa diperpanjang dan diperpanjang gitu. Tidak harus kita cuma kerja 3 tahun atau 5 tahun harus pulang, itu tidak di sini. Jadi bisa continue. Kalau kita betah bekerja di Polandia, itu kontrak kerja kita bisa sebetahnya di Polandia. Terus selanjutnya, kalau kita sudah punya TRC, itu TRC itu KTP Polandia.
itu kita bisa jalan-jalan keliling, liburan ke negara Uni Eropa. Seperti ibaratnya kita mau liburan ke Jerman, ke Perancis, ke Italia, ke Belanda, itu bisa gitu. Dan tidak membuat visa lagi. Jadi kalau kita sudah mempunyai TRC, itu kita sudah bebas visa di Uni Eropa gitu. Dan kita itu bisa cuti gitu. Kalau sudah punya TRC, kita itu bisa cuti ke Indonesia. Nah, mungkin 1 bulan lah kita cuti, izin sama ke agensi, sama ke perusahaan, itu kita bisa cuti pulang ke Indonesia dan bisa balik lagi langsung bekerja gitu. Jadi tidak nanti proses awal lagi, itu enggak. Kita cuma cuti balik lagi bekerja gitu. Dan selama kita mau bekerja di Polandia, kita betah di Polandia, ya sebetahnya kita bekerja di Polandia selama kita dokumen resmi, selama kita masih TRC-nya masih aktif begitu. Terus yang terakhir, kenapa saya pilih ke Polandia waktu itu, bekerja ke Polandia, peminatnya itu masih sedikit zaman dulu. Peminatnya yang mau bekerja ke Polandia itu kan masih sedikit karena terbilang baru Polandia itu. Jadi belum banyak yang mengetahui. Terus di benak pikiran saya itu waktu itu kan, ini mumpung ada kesempatan, peminatnya masih sedikit kan, pasti cepet lah terbang ke Polandia begitu. Tapi dengan bertambahnya waktu, bertambahnya tahun, sekarang itu peminatnya yang bekerja ke Polandia itu sangat banyak sekali. Terus prosesnya juga dari tahun ke tahun itu berubah-ubah, dari sistemnya, dari perekrutan, dari biayanya juga berubah-ubah begitu. Terus masalah apply visanya kan sekarang drawing. Jadi untuk teman-teman yang lagi nunggu visa drawing, bersabar, karena visa drawing itu seperti kita itu menanti undian begitu. Jadi kalau rezeki kita pasti dapat jadwal gitu. Yang belum dapat jadwal ya bersabar, karena visa drawing ini tidak ada yang bisa mempercepat, tidak ada yang bisa tahu kapan kita mendapat jadwal visa di kedutaan Polandia yang ada di Jakarta. Jadi buat teman-teman semuanya yang sekarang lagi proses bekerja ke Polandia, saya doakan semoga prosesnya lancar dan cepat terbang ke Polandia. Yang terpenting buat teman-teman semuanya itu kita proses bekerja ke Polandia itu lewat PT yang resmi, PT yang ada izinnya BP2NI begitu. Jadi jangan asal kalian itu daftar ke Polandia, itu jangan asal rayuan orang gitu ya. Kalian itu harus pinter-pinter memilih PT mana yang baik, PT mana yang amanah begitu. Dan boleh saya sepil PT-PT-nya yang resmi supaya teman-teman itu insya Allah PT-PT yang saya sebutin ini amanah ya. Dari Jawa Timur saya sebutin itu ada PT PSA, Permata Sukses Abadi, itu ada di Madiun, Banyuwangi. Terus yang kedua PT Bina Mandiri, itu tempatnya di Malang. Terus PT Pancamanah Utama. Terus yang di Jawa Tengah, di
Jawa Tengah. Yang pertama itu PT Java Indokorpora, itu di tempatnya di Kebumen. Terus yang kedua PT Sanjaya Tantri Bahtera, disingkat STB. Itu cabangnya ada di mana-mana. Yang saya tahu itu di Pati ya, PT STB Pati. Terus PT Pancamana Utama Pati. Terus PT Dewi Pengayom Bangsa. Ini juga cabangnya banyak di mana-mana. Pusatnya di Kendal ya, PT Dewi Pengayom Bangsa di Kendal, terus PT Dewi Pengayom Bangsa di Pati. Terus kita ke Jawa Barat. Ke Jawa Barat yang saya tahu PT Ivan Margatama Cirebon. Terus PT Asalam Karya Manunggal itu di Bekasi. Terus PT Bali Pesona Abadi di Bekasi. Terus PT Viko Tama Bina Terampil di Bekasi. Terus kita ke Jakarta. Di Jakarta itu yang saya tahu ada PT Wase ya. Terus PT Satria Abdi Persada. Ini cabangnya di Jakarta, PT SAP, disingkat Satria Abdi Persada. Itu kantor pusatnya ada di Bali, PT Satria Abdi Persada. Oke, buat teman-teman semuanya, semoga video dari saya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Bersabar, selalu berdoa, semoga kalian cepat terbang ke Polandia. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.